Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berjumpa kembali di channel kita Santri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salat duha adalah salah satu ibadah sunnah yang memiliki banyak keutamaannya, terutama bagi umat Islam yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon keberkahannya. Tidak hanya itu, salat duha sendiri juga adalah amalan yang sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiatnya kepada beliau yang berbunyi, diperintahkan kepadaku oleh kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa 3 hari pada tiap-tiap bulan, mengerjakan 2 rakaat sunnah duha, dan supaya berwitir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmuzi, dan Nasa'i. Salah satu bagian yang tidak kalah pentingnya setelah melaksanakan salat duha adalah membaca doa setelah salat duha. Doa ini sangat dianjurkan karena bisa melengkapi rangkaian ibadah salat duha tersebut dan menjadi sarana untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah bacaan doa setelah salat duha yang dapat kita amalkan setelah menyelesaikan salat duha tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi dhuhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka salihin. Artinya, ya Allah, bahwasanya waktu duha itu waktu duhamu, kecantikan ialah kecantikanmu, keindahan itu keindahanmu, kekuatan itu kekuatanmu, kekuasaan itu kekuasaanmu, dan perlindungan itu perlindunganmu. Ya Allah, jika rizkiku masih di atas langit, turunkanlah, dan jika ada di dalam bumi, keluarkanlah. Jika sukar, mudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Jika masih jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duha, keagungan, keindahan, kekuatan, dan kekuasaanmu, limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang salih. Keutamaan membaca doa setelah salat duha. Membaca doa setelah salat duha artinya melengkapi seluruh rangkaian ibadah salat duha tersebut. Di samping itu, dengan rutin melaksanakan salat duha, seseorang akan mendapatkan banyak keutamaan karena salat duha sendiri memiliki banyak keutamaan dan fadilah di dalamnya. Berikut ini adalah keutamaan membaca doa setelah salat duha yang telah kami rangkumkan. Yang pertama, kebutuhan hidup terpenuhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa dengan mengerjakan salat duha, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kebutuhan kita hingga sore hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wahai anak Adam, rukuklah, salatlah karena aku pada awal siang. Salat duha 4 rakaat, maka aku akan mencukupi kebutuhanmu sampai sore hari." Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, dosa-dosa diampuni. Salat duha adalah sarana untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
bahkan jika dosa kita sebanyak buih di lautan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga salat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni walau sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Majah dan Ahmad. Yang ketiga, setara dengan sedekah. Setiap amal baik yang dilakukan pada pagi hari, termasuk salat duha, dapat disamakan dengan sedekah. Bahkan 2 rakaat salat duha bisa menggantikan sedekah bagi setiap anggota tubuh. Rasulullah SAW bersabda, setiap ruas dari anggota tubuh di antara kalian pada pagi hari harus dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kebaikan adalah sedekah, dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Dan semua itu dapat disepadankan dengan mengerjakan salat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, sebagai amalan cadangan di hari hisab. Pada yaumul hisab, salat duha dapat menyempurnakan kekurangan dalam salat wajib kita, menjadikannya sebagai amalan cadangan saat dihisab. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada diri hamba pada hari kiamat dari amalannya adalah salatnya. Apabila benar salatnya, maka ia telah lulus dan beruntung, dan apabila rusak salatnya, maka ia akan kecewa dan merugi. Jika terdapat kekurangan pada salat wajibnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perhatikanlah, jikalau hambaku mempunyai salat sunnah, maka sempurnakanlah dengan salat sunnahnya sekedar apa yang menjadi kekurangan pada salat wajibnya. Jika selesai urusan salat, barulah amal lainnya. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang kelima, pahala istana di surga. Dengan melaksanakan salat duha 12 rakaat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan istana dari emas di surga bagi hambanya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa salat duha 12 rakaat, maka Allah akan membangun baginya istana dari emas di dalam surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang keenam, masuk surga melalui pintu khusus. Orang yang konsisten mengerjakan salat duha akan memasuki surga melalui pintu khusus yang disebut pintu ad-duha. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada pintu yang bernama pintu ad-duha. Maka pada hari kiamat akan ada seruan, manakah orang-orang yang selalu mengerjakan salat duha? Inilah pintu kalian, maka masuklah pintu ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tabrani. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah selalu mempermudahkan jalan kebaikan kita. Kalau ada di antara kita yang lagi mengalami ujian di dalam kehidupan, semoga Allah berikan jalan keluarnya. Kalau ada di antara kita yang lagi berjuang dengan kesembuhan sesuatu penyakit, semoga cepat Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.